Pentingnya statistik dalam bisnis digital. Statistik memegang peran penting dalam kesuksesan bisnis online di era digital. Menurut Zaki, lulusan ITB dan pendiri Bukalapak, kreativitas dan analisis data menjadi kunci utama untuk menciptakan inovasi yang relevan. Data scientist membantu menemukan wawasan unik yang mendukung keputusan bisnis dalam waktu singkat. Zaki menekankan bahwa untuk memulai usaha dibutuhkan 5 karakter utama. Yang pertama, mimpi besar. Yang kedua, keseriusan. Yang ketiga, kerja keras. Yang keempat, passion. Dan yang kelima, kreativitas. Lalu, mengapa pelaku bisnis digital harus memahami statistik? Dalam era digital, statistik bukan lagi sekedar alat analisis, tetapi menjadi kompas untuk navigasi bisnis. Pelaku bisnis digital perlu memahami statistik karena perannya yang sangat penting dalam mengelola data dan membuat keputusan berbasis bukti. Berikut adalah alasan utama mengapa statistik menjadi kunci dalam bisnis digital. Yang pertama, mengidentifikasi peluang baru. Statistik membantu pelaku usaha menemukan peluang tersembunyi seperti segmen konsumen yang belum terjangkau atau produk pelengkap yang dapat meningkatkan pendapatan. Data yang diolah dengan baik menjadi dasar untuk menciptakan strategi inovasi. Yang kedua, membaca perilaku konsumen. Analisis data statistik memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang pola pembelian, preferensi, dan kebutuhan konsumen. Informasi ini membantu bisnis menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan ekspektasi pasar. Dan yang ketiga, membuat keputusan lebih baik. Keputusan yang didasarkan pada data statistik lebih akurat dan minim resiko dibandingkan dengan keputusan berdasarkan asumsi atau intuisi. Statistik memberikan wawasan tentang apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki. Yang keempat, mendeteksi tren pasar. Tren konsumen dan pasar terus berubah. Statistik membantu pelaku usaha mengikuti perkembangan ini sehingga mereka dapat terus relevan dan bersaing di pasar yang dinamis. Yang kelima, mengoptimalkan strategi pemasaran. Dengan statistik, pelaku bisnis dapat menargetkan konsumen yang tepat, meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran, dan mengurangi keborosan biaya dan strategi yang tidak efisien. Melalui statistik dan analisis yang baik, bisnis tidak hanya memahami situasi saat ini, tetapi juga dapat merancang langkah-langkah strategis untuk masa depan. Data adalah kompas yang menuntun bisnis menuju kesuksesan. Jenis data dan statistik yang penting bagi bisnis digital. Ada beberapa jenis data dan statistik yang penting diketahui dalam bisnis digital. Data seperti apa saja yang bisa digunakan para pelaku usaha dan pembisnis dalam analisis data statistik? Yang pertama itu data pelanggan, terdiri dari demografi, preferensi, dan pola belanja. Yang kedua, data performa digital, terdiri dari website analitik, engagement media sosial, dan konversi. Yang ketiga, data kompetitor, benchmarking, dan market share. Yang pertama, data pelanggan. Data pelanggan dalam analisis data statistik. Data pelanggan adalah informasi penting yang membantu bisnis memahami siapa audiens mereka dan apa yang mereka butuhkan. Adapun beberapa data yang dapat digunakan meliputi yang pertama itu usia, dapat membantu bisnis menyesuaikan produk dan pesan pemasaran sesuai dengan preferensi masing-masing kelompok. Yang kedua, jenis kelamin. Data jenis kelamin membantu menentukan desain produk atau kampanye pemasaran yang lebih relevan. Yang ketiga, pendapatan digunakan untuk menyesuaikan harga dan menawarkan produk yang sesuai dengan daya beli mereka. Yang keempat, lokasi geografis. Dengan adanya data tersebut membantu bisnis untuk menargetkan iklan atau menawarkan produk yang lebih relevan sesuai kebutuhan daerah. Yang kelima, preferensi dan kebiasaan belanja. Data ini menunjukkan produk apa yang paling sering dibeli atau dicari pelanggan, membantu bisnis dalam merancang penawaran yang lebih tepat. Data performa digital. Data performa digital sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas kampanye pemasaran Anda di media sosial. Berikut adalah beberapa metrik yang perlu dipantau untuk memahami kinerja digital Anda. Yang pertama, reach atau jangkauan, menunjukkan berapa banyak orang yang melihat konten Anda. Metrik ini membantu Anda menilai sejauh mana konten Anda dan dapat menjangkau audiens dan apakah distribusi konten sudah tepat sasaran. Yang kedua, engagement atau interaksi, mengukur seberapa banyak audiens berinteraksi dengan konten Anda seperti melalui like, shares, komentar, atau klik. Semakin tinggi engagement, semakin baik konten Anda dalam menarik perhatian dan membangun hubungan dengan audiens. Yang ketiga, sentiment analysis atau analisis sentimen, menilai apakah audiens merespon konten atau brand Anda dengan perasaan positif, negatif, atau netral. Ini memberikan
wawasan tentang bagaimana citra brand Anda diterima oleh publik. Yang keempat, conversion rate atau tingkat konversi. Mengukur seberapa banyak audiens yang melakukan tindakan yang diinginkan setelah melihat konten, seperti mengunjungi situs web atau melakukan pembelian. Metrik ini penting untuk mengetahui seberapa efektif konten Anda dalam mendorong konversi. Yang kelima, click-through rate atau CTR. Mengukur seberapa banyak orang yang mengklik tautan dalam konten media sosial dibandingkan dengan jumlah total tayangan. CTR membantu Anda menilai seberapa menarik ajakan Anda untuk bertindak atau CTA dalam konten Anda. Dengan memantau metrik-metrik ini, bisnis dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan hasil dari kampanye digital mereka. Lalu ada data kompetitor. Ada dua metode yang bisa digunakan untuk mendapatkan data kompetitor, yaitu benchmarking dan market share. Adalah dua alat penting untuk memahami posisi kompetitor di pasar. Namun, keduanya memiliki fokus yang berbeda. Benchmarking adalah proses membandingkan kinerja, praktik atau proses bisnis perusahaan dengan pesaing atau perusahaan lain di industri yang sama. Tujuannya untuk menemukan praktik terbaik yang bisa diadopsi untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas. Dalam konteks branding, benchmarking membantu mengidentifikasi cara-cara yang berhasil diterapkan oleh kompetitor dalam memperkuat merek mereka, sehingga Anda dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka. Lalu yang kedua, market share di sisi lain, mengukur seberapa besar bagian dari total pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan kompetitor. Ini dihitung berdasarkan pendapatan atau volume penjualan dan memberikan gambaran tentang kekuatan relatif perusahaan di pasar. Market share yang besar menunjukkan posisi dominan, sementara market share yang kecil menunjukkan peluang untuk berkembang lebih lanjut. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa benchmarking berfokus pada perbandingan praktik dan proses untuk perbaikan bisnis, sementara market share mengukur ukuran dan kekuatan relatif perusahaan dalam pasar. Keduanya penting untuk merancang strategi yang efektif dan meningkatkan daya saing. Dalam analisis data statistik, ada beberapa tools yang bisa digunakan dalam bisnis kita. Yang pertama, Google Analytics. Google Analytics untuk web tracking adalah alat gratis yang sangat berguna untuk melacak dan menganalisis data pengunjung website. Dengan GA, kamu bisa memantau berbagai hal penting seperti sumber traffic, perilaku pengunjung, dan kinerja halaman web. Misalnya, kamu bisa melihat dari mana pengunjung datang, berapa lama mereka berada di halamanmu, serta konten yang paling menarik perhatian mereka. Lalu selanjutnya ada social media insight seperti Meta, Instagram, TikTok. Untuk bisnis digital, memahami bagaimana audiens berinteraksi di media sosial adalah kunci sukses. Lalu selanjutnya ada Meta, Facebook, dan Instagram Insight. Menyediakan data tentang siapa yang melihat dan berinteraksi dengan konten Anda, termasuk usia, lokasi, dan waktu yang paling aktif. Alat ini membantu bisnis memahami audiens mereka, meningkatkan konten yang disukai pengikut, dan mengoptimalkan iklan untuk hasil yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada Instagram Analytics seperti Reels dan Stories. Memberikan informasi tentang bagaimana video Reels dan Story diterima, termasuk tayangan, jangkauan, dan interaksi. Dengan data ini, bisnis bisa lebih mudah menyesuaikan konten visual agar lebih menarik dan relevan bagi pengikut mereka. Selanjutnya ada TikTok Analytics, memberikan wawasan mendalam tentang audiens TikTok, mulai dari jumlah tayangan hingga tingkat interaksi dengan video. TikTok cocok untuk bisnis yang ingin menjangkau audiens yang lebih muda dengan konten kreatif dan berbasis tren. Lalu selanjutnya ada data visualization tools seperti Tableau dan Power BI. Tools yang bisa digunakan dalam bentuk data visualization diantaranya, yang pertama itu ada Power BI. Terintegrasi dengan Microsoft 365, Power BI sangat cocok untuk perusahaan yang sudah menggunakan produk Microsoft, memudahkan visualisasi data dengan antarmuka yang ramah pengguna. Lalu selanjutnya ada Looker, fokus pada pemodelan data dan cocok untuk tim yang membutuhkan kemampuan analisis data tingkat lebih lanjut. Dimiliki oleh Google dan memiliki integrasi dengan Google Cloud. Tools ini menawarkan berbagai fitur dan kemampuan, memungkinkan bisnis digital memilih sesuai dengan kebutuhan dan tingkat keahlian yang dimiliki. Selanjutnya ada Microsoft Excel. Sangat populer dan sering digunakan untuk membuat grafik sederhana seperti bar chart, pie chart, atau line chart.
Dalam era digital seperti saat ini, data telah menjadi aset yang sangat berharga bagi setiap bisnis, termasuk bisnis kafe. Dengan memanfaatkan analisis data untuk mengoptimalisasi strategi pemasaran pada kafe lokal, kita dapat menggali lebih dalam tentang perilaku konsumen, mengidentifikasi tren pasar, dan membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Tahap pertama, kita perlu melalui proses pengumpulan data. Untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pelanggan, kita dapat melakukan berbagai upaya pengumpulan data, mulai dari menggunakan survei untuk memahami preferensi pelanggan, seperti menu favorit dan layanan yang diinginkan, serta dibutuhkan seperti delivery service, pembayaran melalui kris, dan sebagainya. Selanjutnya, kita dapat mengumpulkan data melalui tracking tools, seperti aplikasi kasir digital untuk menganalisis menu yang paling sering dipesan, atau melalui wawancara. Kita dapat melibatkan pelanggan tetap untuk mendapatkan saran atau kritikan langsung terkait layanan dan suasana kafe yang dapat membangun. Jadi, apa alasan menggunakan statistik dalam bisnis kafe? Data yang telah kita kumpulkan kemudian dianalisis menggunakan berbagai tools seperti Google Analytics dan Instagram Insight. Analisis ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola-pola konsumsi, tren yang sedang berkembang, serta segmen pelanggan yang paling potensial. Contohnya, kita dapat mengidentifikasi adanya peluang baru. Hasil statistik menunjukkan bahwa banyak pelanggan rentang usia mulai dari 17 tahun sampai 35 tahun menjadi pelanggan tetap atau rajin repurchase ke kafe. Mereka lebih menyukai menu minuman non-kopi, maka kafe dapat mengembangkan lini minuman seperti teh premium, milkshake, mocktail, atau menu baru yang sedang tren di pasarnya. Kemudian, kita dapat membaca perilaku konsumen. Contohnya, hasil data yang telah dikumpulkan menunjukkan lonjakan pengunjung di sore hari, maka kafe dapat menawarkan happy horse diskon dari pukul 3 sore sampai pukul 5 sore, atau membuat paket bundling yang menarik untuk menarik lebih banyak pengunjung di jam-jam tersebut. Misalnya membeli satu gratis satu untuk minuman tertentu. Selanjutnya, kita dapat mengoptimalkan strategi pemasaran. Selenggarakan event-event yang menarik minat generasi muda seperti live musik akustik, workshop, mixologi, atau kompetisi foto. Implementasikan program loyalitas yang memungkinkan pelanggan mengumpulkan poin untuk mendapatkan diskon atau hadiah khusus. Selanjutnya, data seperti apa yang dapat digunakan? Di awal tadi kita telah menyinggung sedikit tentang data. Data yang dapat kita gunakan dalam bisnis kafe adalah data pelanggan, di mana data pelanggan yang kita gunakan dalam statistika untuk berbisnis itu meliputi usia, waktu kunjungan favorit, dan menu yang sering dipesan. Kemudian, kita dapat menganalisis performa digital melalui sosial media yang kita gunakan. Contohnya, kita di sini menggunakan media sosial Instagram. Dalam Instagram ada fitur yang namanya Insight. Nah, di dalam Insight ini kemudian dapat menunjukkan berbagai data seperti postingan foto menu makanan, mendapatkan engagement lebih tinggi daripada foto bangunan kafe, atau mungkin video yang menampilkan keindahan bangunan kafe lebih menarik engagement daripada foto menu makanan. Kemudian kita dapat memanfaatkan data kompetitor, di mana benchmarking terhadap kafe serupa menunjukkan bahwa mereka sukses dengan promo live musik malam Jumat. Nah, mungkin kita dapat membuat promosi serupa dengan mengadakan live musik, atau kita dapat berinovasi dengan mengadakan event menarik lainnya. Tools statistik yang dapat digunakan. Ada beberapa tools yang dapat digunakan dalam menunjang pengumpulan data di bisnis cafe ini. Yang pertama itu Google My Business Insight untuk melacak jam sibuk dan ulasan pelanggan. Selanjutnya ada Instagram Insight untuk melihat performa konten promosi dengan engagement rate, atau Microsoft Excel untuk menyusun data penjualan harian berdasarkan kategori menu. Kesimpulannya, dengan memanfaatkan peran statistika dalam berbisnis, kita dapat menganalisis data, kemudian data hasil analisis dapat membuat bisnis kafe memperoleh pemahaman yang mendalam tentang preferensi pelanggan, mengoptimalkan operasi bisnis, dan mengidentifikasi peluang pasar baru. Hal ini memungkinkan bisnis kafe untuk membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan pada akhirnya mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.